Benteng Baluarti berdiri dengan 5 pintu gerbang yang disebut plengkung atau gapura panggung. Disebut demikian karena dalam desain aslinya, bagian atas plengkung digunakan sebagai pelataran atau halaman yang dinamakan panggung. Masing-masing plengkung dilengkapi dengan gardu jaga berupa turret dan 4 celah dinding sebagai tempat meriam. Kelima pintu gerbang Benteng Baluarti memiliki nama, yakni Plengkung Tarunasura, Plengkung Jagasura, Plengkung Jagabaya, Plengkung Nirbaya, serta Plengkung Madyasura. Plengkung Tarunasura dikenal pula sebagai Plengkung Wijilan karena berada di Kampung Wijilan, Kalurahan Panembahan, Kemanten atau Kecamatan Keraton. Konon, gerbang ini dijaga oleh prajurit-prajurit muda, sebagaimana namanya yang mengandung nama Taruna. Plengkung yang berada di sisi utara bagian timur alun-alun utara Keraton Yogyakarta ini masih berbentuk sebagaimana aslinya, tetapi ia kehilangan tembok benteng di sisi kiri dan kanannya karena pertumbuhan pemukiman warga. Namun, kini telah mulai direvitalisasi. Plengkung Jagasura atau dikenal pula sebagai Plengkung Ngasem karena berada di Jalan Ngasem. Plengkung ini berada di sisi barat alun-alun utara. Plengkung Jagasura kini tidak lagi berbentuk plengkung sebagaimana aslinya dan hanya berupa bentuk gapura. Kata Jagasura memiliki arti pasukan pemberani. Konon, dahulu gerbang ini dijaga oleh pasukan-pasukan Mataram yang gagah dan tegas. Plengkung Jagabaya atau dikenal pula sebagai Plengkung Taman Sari karena berada di kawasan Taman Sari. Jagabaya berasal dari bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti menjaga dari bahaya. Plengkung ini berada di benteng sebelah barat. Seperti Plengkung Jagasura, Plengkung Jagabaya kini tidak lagi berbentuk plengkung sebagaimana aslinya. Plengkung Nirbaya atau dikenal pula dengan nama Plengkung Gading karena berada di Jalan Gading. Nirbaya jika diterjemahkan secara harfiah bahasa Jawa berarti tidak ada bahaya yang mengancam. Plengkung ini terletak di sisi selatan, merupakan gerbang terbesar dan satu-satunya gerbang dengan bentuk utuh sebagaimana aslinya. Plengkung ini digunakan sebagai jalan keluar jenazah Sultan yang meninggal dunia saat akan dibawa ke makam raja-raja di Imogiri untuk dimakamkan. Karena itulah, konon siapapun sultan yang sedang bertahta dilarang melintasi plengkung ini ketika masih hidup. Plengkung Madyasura atau dikenal juga dengan nama Plengkung Gondomanan yang berada di sebelah timur. Plengkung Buntet adalah nama lain plengkung ini. Buntet berarti tertutup. Dahulu, pasca geger Sepehi atau ada yang menyebutnya geger sepoi yang menyebabkan bastion Narasunya di utara Plengkung Madyasura hancur karena gudang mesiunya diledakkan, membuat plengkung ini ditutup secara permanen sebagai bagian strategi perang sejak tanggal 23 Juni 1812, hingga akhirnya dibuka kembali tahun 1923 pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Bahkan Plengkung Madyasuran dirombak menjadi berbentuk gapura biasa sebagaimana bentuk yang kita lihat saat ini, demi memperlancar lalu lintas. Geger Sepoi atau Geger Sepehi merupakan serbuan yang dilakukan oleh tentara Inggris hingga menyebabkan Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan ditawan oleh tentara Inggris. Serbuan ini melibatkan pula Kapiten Cina, Tan Jin Sing. Sikap inilah yang memunculkan sentimen anti-Tionghoa yang sangat kuat di Yogyakarta pasca kejadian tersebut. Tepat di sisi dalam benteng Baluarti terdapat jalan selebar sekitar 3 meter yang juga mengelilingi kawasan jeron benteng. Jalan ini telah beraspal. Saat ini, kegiatan revitalisasi sedang berlangsung pada benteng Baluarti, baik terhadap tembok, bastion, maupun pintu gerbang benteng. Hampir seluruh tembok benteng dibangun kembali. Hanya pada tembok benteng sisi timur Plengkung Nirbaya kita dapat melihat tembok asli benteng. Proses revitalisasi diperkirakan selesai pada tahun 2025 mendatang. Banyaknya bangunan yang sudah terlanjur berdiri di sekitar benteng membuat proses revitalisasi berjalan tak semudah dan secepat yang diharapkan. Jangan lupa
Nikmati hari ini, sahabat.